Jika kita berbicara mengenai arti Paskah dalam Perjanjian Lama, artinya yang akan dibahas adalah peristiwa di masa sebelum Yesus lahir. Dengan kata lain, Paskah yang tidak ada kaitannya dengan kebangkitan Yesus setelah disalib. Perayaan Paskah di masa tersebut berhubungan dengan adanya pembebasan atau keluarnya Israel dari sistem perbudakan di Mesir. Adapun tradisi dan arti Paskah dalam Perjanjian Lama adalah bahwa di dalam Alkitab Paskah sering disebut dengan Passover atau juga sering dibilang dengan kata lain yaitu Pesak, berasal dari kata Ibrani yang berarti melewati. Sekarang berganti nama menjadi Paskah. Ini merupakan suatu tugas dan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel di dalam Keluaran 12, 14 sampai 17. Arti Paskah dalam Perjanjian Lama merujuk pada perayaan yang disebut Paskah Yahudi atau Paskah musim semi. Perayaan ini dilakukan oleh bangsa Israel sebagai peringatan akan keluar dari perbudakan di Mesir dan pembebasan mereka oleh Tuhan. Pada masa itu terdapat upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah. Dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14 mencatat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk merayakan Paskah pada malam bulan pertama kalender Yahudi, yaitu bulan Nisan. Menurut catatan kitab Keluaran, arti Paskah di momen tersebut adalah perayaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai peringatan akan waktu ketika Tuhan meloloskan mereka dari perbudakan. Orang-orang Yahudi akan menyembelih domba Paskah, lalu membubuhkan darahnya pada tiang dan ambang pintu, serta makan daging domba panggang pada hari yang ke-14 bulan pertama kalender Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi, Paskah mencakup puji-pujian, mengedarkan cawan anggur, dan pembacaan kitab suci dan mazmur. Kepala keluarga mengucapkan puji-pujian, lalu mengedarkan cawan anggur pertama. Makanan kecil pun disajikan sebagai hidangan pendahuluan. Setelahnya, cawan anggur kedua diedarkan. Pembacaan kitab suci kemudian disambut dengan menyanyikan salah satu mazmur. Selanjutnya, kepala keluarga membagikan roti yang tidak beragi, daging anak domba, dan kuah pahit. Lalu, cawan anggur yang ketiga diedarkan. Setelah semua selesai makan, umat menyanyikan bagian kedua mazmur. Perayaan ini lalu diakhiri dengan cawan anggur keempat sebagai cawan perpisahan. Dalam Perjanjian Lama, Paskah memiliki makna simbolis yang penting. Anak domba yang disembelih melambangkan pengorbanan yang diperlukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Darah anak domba yang dioleskan pada pintu rumah melambangkan perlindungan dari Tuhan dan kemenangannya atas kuasa maut. Perayaan Paskah Yahudi juga menandai awal tahun baru Yahudi. Mereka akan merayakan Paskah selama 7 hari. Perayaan ini kemudian menjadi salah satu perayaan utama dalam kalender liturgi Yahudi dan terus dirayakan hingga saat ini.